Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita telah belajar dari surat Roma pasal 1 ayat 1-17 bahwa ada kemerdekaan dari penghukuman dosa dan dari kuasa dosa bagi mereka yang hidup di dalam Kristus dan yang hidup menurut Roh. Pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran Alkitabiah tentang kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa. Untuk itu, mari kita membaca dalam Roma pasal 8 ayat 18-25. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari nats yang kita baca, Rasul Paulus berbicara tentang kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa. Rasul Paulus menyatakan bahwa karena dosa, manusia mengalami kematian fisik. Perhatikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 22 bagian pertama, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Lalu dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 kita membaca, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosa semua ciptaan ada di bawah kutuk. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 17 dituliskan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Lalu dalam Roma 8 ayat 20 dituliskan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kemudian lebih jauh lagi kita bisa melihat kerusakan akibat dosa ini dalam Yesaya pasal 24 ayat 4-6. Bumi berkabung dan layu, ya dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu, sumpah serapah akan memakan bumi, dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap, dan manusia akan tinggal sedikit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi puji Tuhan, ada kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa. Apa itu kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa? Yaitu bahwa ada kemuliaan kekal bagi anak-anak Allah. Kita sudah membaca tadi dalam Roma pasal 8 ayat 18-22. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan
sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasakan, dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kemuliaan kekal itu akan dinyatakan kelak. Ya. Dalam Kolose 3 ayat yang keempat dituliskan, apabila Kristus yang adalah hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama di dalam dengan Dia dalam kemuliaan. Kemuliaan kekal itu akan kita alami dalam kerajaan surga. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 sampai 14 dituliskan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Disitulah kita akan mengalami kemuliaan yang dinyatakan Allah kepada kita, kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Kemudian di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1-7 kita bisa melihat kemuliaan di dalam kerajaan surga. Di situ dituliskan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Haleluya! Surga yang penuh dengan kemuliaan. Di sanalah kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian, kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa itu juga berbicara mengenai kebangkitan orang-orang percaya. Dalam Roma pasal 8 ayat 23-25 kita membaca tadi. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Dan itu akan terjadi di kekekalan nanti. Kemudian saudara, dalam Kisah Para Rasul,
pasal 24 ayat 15-16 dituliskan, aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Akan ada kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa, yaitu dimuliakan dalam kerajaan surga, sebab akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersyukur, sebab di dalam Kristus ada kemerdekaan dari kerusakan akibat dosa. Suatu saat, kita semua akan dimuliakan oleh Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus di dalam kerajaan surga, setelah kita meninggalkan tubuh yang fana ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.